Selengkapnya terkait pelaksanaan Jambore di Korea Selatan, sudah bergabung bersama kami Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah sekaligus istri Ganjar Pranowo, Ibu Siti Atiko Supriyanti yang sempat mengunjungi peserta Jambore di sana. Selamat sore Ibu Atiko. Selamat sore Mbak Anissa, salam pramuka. Salam Pramuka. Ibu, sebenarnya kondisi di sana seperti apa sih Bu? Memang benar sepanas itu? Kebetulan itu memang lokasinya di Saemanggung itu Mm-mm, adalah pulau reklamasi ya Mbak. mm-mm, Jadi pantai reklamasi, jadi kemungkinan belum pernah dipakai untuk kegiatan. mm-mm, Eh, Sendiri kan pantai di summer itu pasti panas sekali. mm-mm, Jadi tantangan utama para peserta Jambore di Korea Selatan ketika saya datang ke sana itu suhunya berkisar antara 39-40 derajat ketika siang hari. mm-mm, Jadi awalnya itu juga untuk pendinginan peserta itu agak terbatas. mm-mm, Tetapi tanggal 4 dari UK sama US itu memutuskan untuk menarik pasukan, mm-mm. kemudian Korea Selatan itu juga mendatangkan polisi, tentara, dan pihak-pihak yang terkait untuk membantu pelaksanaan Jambore Korsel ini di Jambore Dunia ini, Mbak. Jadi ada bis-bis yang digunakan untuk peserta bisa mendinginkan ketika panas sekali. Nah, awalnya memang cuma seperti itu, yang kayak kanopi, tapi di situ ada pendinginnya. Ada juga air, tetapi memang awalnya jumlahnya agak terbatas, Mbak. Baik, Bu Atiko, salah satu yang tadi Ibu menyebutkan bahwa ini adalah pulau reklamasi yang sebelumnya belum biasa digunakan untuk bumi perkemahan jika Jambore, apalagi ini pesertanya 55.000 orang di sana. Salah satu yang menjadi masalah adalah yang dikeluhkan peserta adalah masalah toilet. Memang sanitasi di sana seburuk apa, Bu Atiko? Sebetulnya sanitasinya awalnya cukup bersih ya, tapi karena mungkin banyak sekali peserta, jumlahnya juga tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu loh Mbak. Mhm, Jadi mhm. memang ya agak menjadi kendala juga. Kemudian tetapi adik-adik ketika saya tanya itu bagaimana kondisi mereka, tapi mereka bilangnya semangat karena memang salah satu pendidikan yang diberikan kepada pramuka itu adalah mereka memiliki soft skill ya, memiliki soft skill. Jadi ketika ada sesuatu tantangan, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan baik, meskipun ya tantangannya cukup berat. Tapi ketika saya tanya satu-satu, itu mereka menunjukkan mental pejuang yang luar biasa. Karena Mhm. pramuka memang itu ya, tahan banting. Ini tentu pembelajaran yang luar biasa, baik mereka sebagai peserta, sebagai pramuka, maupun ketika tentu kita merasa bersyukur ya ketika pelaksanaan Jambore Nasional, Warnas sebagai penyelenggara itu luar biasa sekali gitu. Kalau Mhm, kita mhm. perbandingan di tingkat nasional maupun daerah itu kerjasamanya luar biasa, Mbak. Baik, Bu Atikoh, berarti di sini memang secara venue belum siap ya? Kalau tadi Ibu mengatakan ya baru hari keempat kemudian ada bus datang, pendingin ruangan, minum dingin juga baru datang. Itu menunggu reaksi dari para peserta dulu atau bagaimana Ibu? Perhitungannya yang kurang pas ya, saya tidak mengatakan venue-nya kurang siap atau seperti apa, tapi Mhm. mungkin eh, tidak antisipatif terhadap kondisi ekstrim karena Hmm, nggak ada tanaman sama sekali, Mbak. Nggak ada oke. tanaman. Kalau yang di Virginia dulu kan memang di Mhm, hutan yang mhm, banyak tanaman sehingga luas mhm. dan udaranya meskipun summer tetap sejuk gitu, Mbak. Jadi dengan jumlah 55.000 orang tentu ini potensinya luar biasa ya. Mereka ada yang terkena heat stroke, tapi alhamdulillah yang dari Indonesia itu tertangani dengan baik. Jadi begitu ada yang gejala heat stroke, para dokter dari Kuarnas ini langsung memberikan pendampingan, memberikan edukasi bagaimana agar anak-anak ini, adik-adik ini tetap terhidrasi dengan baik, gitu Mbak. Baik Bu Atikoh, tadi Ibu mengatakan bahwa memang lokasinya ini lokasi baru, pantai reklamasi, tidak ada pohon sama sekali, berarti seperti tanah lapang seperti itu saja Bu? Nggak ada tempat anak-anak untuk berteduh?
Iya, memang itu. Jadi dibikin semacam kayak kanopi itu, Mbak, yang Mhm, tempat mereka berteduh. Cuma mhm, kan jumlahnya banyak dan ada yang lokasinya agak jauh. mhm. Makanya setelah itu diantisipasi dengan adanya bis-bis yang disebar agar ketika anak-anak kepanasan mereka bisa berteduh di situ. Jadi berteduhnya tidak hanya di kanopi-kanopi itu tetapi juga di bis-bis. Nah, ini juga menunjukkan ini air-air yang digunakan oleh adik-adik untuk bisa menyejukkan diri mereka. Baik, jadi adik-adik ini tidak tidur di tenda ya, Bu, ya, karena saking panasnya ya? Iya, Mbak. Kan mereka memang berkemah di situ. Oh, jadi tetap tidur di tenda ya, Bu, ya? Ya, tidur. Ya mungkin ada yang kalau yang cowok-cowok mungkin di luar terus masuk karena kalau di dalam benar-benar panas, benar-benar ya apa sirkulasi udaranya agak kurang. Jadi mungkin lebih banyak di luar, nanti masuk, keluar masuk seperti itu, Mbak. Ini satu tenda untuk 2 orang. Nah, lebih banyak yang seperti itu, Oh, tidur-tidurannya di jadi luar. tidur-tiduran di luar gitu ya, Bu, ya? Daripada yang di dalam tenda ya? Kalau, informasi yang kami dapat bahwa dari 1.569 ya, Bu, ya, kontingen Indonesia, itu hanya 6 sampai 8 orang yang sempat hampir heat stroke ya, Bu, ya? Iya benar, ketika yang saya pantau itu hari itu 3 orang, tetapi bisa langsung tertangani dengan cepat. Mungkin karena mereka itu, ya itu, memang soft skill-nya sudah luar biasa, cepat beradaptasi. Mhm. Kalau di Indonesia biasanya mereka kalau mengadakan kemah biasanya juga kan agak panas ya Mbak. Tetapi memang panasnya tidak seperti yang sekarang. Jadi alhamdulillah lah bisa beradaptasi dengan baik adik-adik. Baik, ini, akhirnya pemerintah Korea Selatan mengevakuasi seluruh peserta Jambore karena memang, wilayah ini diduga akan terkena imbas, badai. Tanggapan anak-anak, adik-adik ini seperti apa, Bu? Ini menurut saya langkah yang paling baik. Mhm, Jadi walaupun tidak ada topan, itu kalau misalnya panasnya tetap seperti ini, karena perkiraan kan seminggu ya, panas yang tinggi itu, perkiraan seminggu, kalau terus-menerus takutnya nanti fisik adik-adik juga semakin drop. mhm. Kalau di mereka sekarang ada di dormitori ya, dormitori. Kalau yang Indonesia itu semuanya di dormitori Wanbyong ya di sekitar 50 kilometer dari tempat perkemahannya ini, Mbak. Jadi kalau di dormitori kan mereka juga terlindungi, Iya, iya. sanitasi seperti itu. Dan kayaknya konsepnya akhirnya jamborenya itu agak berubah dari yang awalnya itu banyak aktivitas di outdoor, Mhm. sekarang mungkin agak dimodifikasi itu, Mbak. Lebih pengenalan budaya, kemudian mungkin juga ke tempat-tempat yang bersejarah seperti itu, Mbak. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti Atiko Supriyanti telah bergabung bersama kami di Newsroom. Sehat selalu, Ibu.